Ngomong-ngomong soal cerita horor, ini kan member JKT kan, ex member JKT. Katanya rumornya itu di salah satu tempat. Iya. Anak JKT itu latihan. Apa ya nama tempatnya? Teaternya. Itu katanya angkat. Betul atau tidak? Sebenarnya kita sering banget sih kedapetan kayak kita kan misal abis teater, kan ada kakaknya kan yang mantau show-nya gitu kan. Iya. Kadang tuh suka kayak gini, kamu tadi siapa yang balik ke belakang gitu, ternyata nggak ada, bener-bener nggak ada. Anjir seru banget. Kadang tuh juga kedapetan kayak ada yang kayak bukan member tapi nggak tahu nih siapa gitu. Terus yang bukan member itu nggak diusir? Kan masalahnya bukan orang. Pernah ada yang kesurupan nggak? Dulu sih pernah denger ada, jadi kayak lagi latihan terus ada yang nangis gitu. Waktu itu Desember apa sebelum Desember apa sih Kak? November ya? Ya nggak sih? Ya kan November awal-awal apa akhir-akhir apa pertengahan gitu. Iya. Itu kondisinya pagi guys. Aku ketindihannya pagi. Bukan pagi sih, siang jam 10 atau jam jam 9 atau jam 9, 10, 11 gitu lah, antara itu 3 jam itu. Jadi sebenarnya tuh aku udah bangun. Pagi-pagi tuh aku udah bangun jam 7-an. Tapi aku main HP dulu lah, biasa scroll TikTok gitu. Terus aku ngantuk kan, kayak ya udahlah tidur lagi gitu loh, karena di luar kamar aku juga masih kayak sepi gitu. Aku tidur lagi tuh emang ya udahlah kayak biasa tidur gitu. Tapi emang aku tuh setiap mau ketindihan ya kayak perasaannya tuh nggak enak, kayak apa sih sebelum ketindihan tuh kayak udah ada yang neken gitu loh, ngerti nggak? Dengerin dulu cerita dia. Terus kayak apa ya, pas mau tidur tuh kayak emang kayak udah mau itu sebelum belum tidur bener-bener pules gitu loh Kak, tapi kayak udah diteken, kayak yang udah nggak bisa bangun gitu loh, yang kayak udah dipaksa buat nggak sadar gitu loh. Terus akhirnya ngerasa. Terus itu tuh kalau lagi ketindihan kayak gitu tuh pas awal-awal tuh emang nggak bisa buka mata, tapi kayak nanti kayak tidur 2 menit atau 3 menit kemudian tuh baru bisa buka mata gitu loh, kayak jadi kayak tapi dia nggak bisa gerak. Tapi kamu merem aja gitu. Waktu itu aku pernah buka Kamu mata, ngeliat aku nggak? pernah Buka mata terus kayak ngeliat apa? kayak biasa tapi Biasa. Nggak bisa gerak. tapi ya kayak emang nggak bisa gerak, kayak takut, merinding, kayak aduh cepetan dong, kayak aduh ya. Aku tuh udah emang kayak biasa gitu kan, jadi kayak udah merem lagi, santai lagi, santai, kayak berusaha kayak udahlah kayak gitu. Terus kayak apa ya, aku tuh emang di situ bener kayak udah nggak bisa, kayak yang udah bener kayak apa ya, kupingnya tuh berisik banget. Berisiknya kayak suara-suara apa? Ini apa kayak Terpesona. apa? Ya kayak apa lanjut. Ini apa nggak sih kayak yang Horor banget. lagu-lagu Jawa gitu yang ting ting ting, apa sih itu yang gamelan. Iya, terus Kayak gitu. Itu sebenarnya baru pertama kali aku dengar suara yang kayak gitu. Terus aku kaget dong, karena biasanya tuh kalau nggak emang cuma ya suara-suara yang krecek doang, kalau nggak ya kayak apa ya, ya udah cuma Kayak- ketindihan biasa doang gitu loh. Aku kaget dong, kayak dari situ emang kayak takut banget, bener kayak wah takut banget gitu. sadar ya? Sadarnya kayak pingsan gitu loh, kayak pingsan aja. Terus pas bangun tuh bener-bener kayak lemas banget, kayak lemas gitu. Aku setiap cerita ke keluarga aku sih nggak ada yang percaya, karena aku doang yang ngalamin. Iya. Soalnya Jadi kayak orang bener-bener nggak ada yang percaya. Iya. Jadi ya udah. Untung belakang aku ada langsung ini. BTW aku setiap tidur tuh ada yang nemenin. Jadi kayak ini sebenarnya aku ragu-ragu tau gak sih mau cerita waktu itu. Kenapa emangnya? Ini ketindihan juga, tapi tuh ini bedanya tuh dah. Tapi beda, ini tuh ketindihan juga. Tapi bedanya tuh ini kayak dia tuh kayak ngecoba buka pintu gitu loh. Kamunya. Aku kan tidur. Terus maksudnya kamu ngelihat gitu. Aku lagi ketindihan, aku dengar, aku nggak berani lihat. Terus Terus kok kayak bisa apa sih maksudnya? Kok
bisa ngeliat orang buka pintu? Orang kok bisa? Kan suaranya kayak buka pintu. Oh, kamu dengar suara buka pintu. Aku nggak berani lihat. Terus kayak ya udahlah, aku mencoba untuk tenang lagi ya, sok-sok tenang tapi panik ya. Iya, terus akhirnya kamu itu merem tuh, kamu meremin. Merem, terus kayak tiba-tiba tuh udah tenang kan. Nah, kan aku udah tidur gitu lah. Tiba-tiba tuh nggak apa? Apa? Kucing. Enggak dong, masa kucing buka pintu dong. Kirain kan. Kayak ini loh, kayak selimutnya kayak apa ya, dipegang gitu loh. Iya. Aku nggak berani bohong ya, kalau cerita kayak gini tuh nggak berani bohong. Terus kayak teriak gitu loh kak dia. Oh, terus Ya udah, pas dia teriak kamunya aku gimana? Udah nggak Pas sadar. kamu teriak, kamu balikin teriak. Sini kalau berani sini. Jangan dong, ini aku di kamar aku. Iya, jangan dong. Terus gimana pas kamu dengar dia teriak? Apa kamu nggak shock sendirian kamar? Mental breakdance ya. Serem banget, jujur Shock serem. banget. Makanya aku selalu takut kalau misalnya kan Flora juga sering nginep di sini kan. Aku takut kalau misalnya ada apa-apa gitu loh. Oh, iya karena coba lihat orang baru gitu terus tiba-tiba. Iya, terus kayak, duh, ngeri nih. Jadi gitulah. Karena emang bekas kamar aku ini tuh bekas kayak gudang gitu loh. Oh, Kayak yang nggak kepake gitulah, ruangan nggak kepake. Terus kayak ya udahlah ya. Akunya juga kayak yang iya ya, kamunya bisa menyikapi dengan santai. Kenapa bisa? tahu deh. Aku sebenarnya nggak santai-santai juga kak, ngeri-ngeri juga. Aduh, aku kayaknya kalau jadi tau kamu nggak udah sih, apalagi tuh sih aja. di kamar aku tuh lemarinya kan tinggi ya. Terus kayak di atasnya lagi tuh ada kosong. Terus kayak ada kotak gitu loh buat ke plafon gitu. Dan itu setiap malam tuh kayak suka ada tikus lewat gitu, nggak tahu lah pokoknya apa, kayak antara kaki atau tikus ya, karena beda suara-suaranya. Iya. Kawannya tau gak sih kawannya? Aku tuh sering sama saudara aku sih. Aku tuh sering banget sama saudara aku cerita-cerita tentang kejadian aku lah gitu. Sampai mereka tuh kayak setiap ketemu sama aku tuh cerita. Kayak mereka tuh kecanduan gitu. Canduan, mereka ingin tahu. Mereka ingin sampai aku tuh menggali bingung kayak indigo mereka. aku bingung kayak gimana ya. Oke, karena aku lagi bosen dan aku juga lagi menunggu sesuatu, gimana kalau kita cerita di TikTok, cerita pengalaman serem yang nggak serem-serem banget gitu ya. Jadi tadi siang aku nge-tweet kayak gini, aku ketindihan 8-10 kali dalam satu malam. Jujur sebenarnya aku udah biasa banget sama ketindihan, karena aku emang udah sering ketindihan. Dan aku tuh tahu kalau misalnya ketindihan itu tuh gak ada sangkut pautnya sama hal mistis, karena itu emang kecapean aja mungkin kan. Jadi semalam itu aku baru banget sampai rumah karena aku baru pulang dari Bandung. Nah semalam tuh aku emang susah tidur. Aku tuh baru ngerasa tidur nyenyak sekitar jam 2:30 mungkin. Terus pas lep-lepan pertama aku gak ngerasa ada yang aneh, karena aku udah biasa lep-lepan. Dan aku tuh tahu cara ngatasin lep-lepan atau ketindihan tuh gimana. Biasanya aku tarik napas yang dalam, terus udah bangun. Tapi semalam mungkin yang 1-2 kali pertama aku masih bisa ngelawan karena aku udah tahu caranya. Sampai ketindihan yang ketiga, 4, 5 aku bangun dan aku juga bangunin kakakku karena kebetulan aku tidur sama kakakku semalam. Aku sempat berdoa dan main handphone sebentar, berharap kalau tidur setelah ini aku nggak lep-lepan. Sumpah aku takut banget. Dan sampai akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk tidur lagi, berharap nggak bakal lep-lepan lagi. Tapi ternyata aku tetap ketindihan dan kali ini aku nggak tahu cara bangunnya gimana. Aku udah mencoba menggerakkan semua tubuh aku tapi nggak bisa gitu. Dan tanpa tersadar aku udah bangun dengan keadaan duduk menghadap ke kaca kamar aku. Kalau bisa dilihat, kamar aku banyak sekali kaca ya. Aku kebangun dengan posisi duduk kayak gini. Terus pas aku ngadep kaca, aku tanya dong ke kaca, ini mimpi?
di kaca sambil senyum, kayak senyum serem gitu. Awalnya sosok aku di kaca ini cuma senyum doang, tapi lama-lama senyumnya makin lebar. Terus dia geleng-geleng. Terus aku dengan cepat langsung tidur ngebalikin kaca. Aku langsung ngomong gini ke kakakku, yuk peluk gue, cepetan peluk gue. Wah, jujur aku selama dari kecil rep-repan aku nggak pernah ya rep-repan ngalamin hal horor kayak gini. Aku masih deg-degan sampai sekarang. Masalahnya aku ngeliat diri aku sendiri di kaca, terus dia senyum kayak senyum creepy gitu, kayak serem banget, wah.